Di video sebelumnya aku analisa top 20 pick Palosium di server 7 dan jelas hasilnya itu adalah 19 dari 20 rank teratas menggunakan pure element. Hanya ada satu hybrid yang berhasil masuk dan itu pun juga hampir pure water. Oke, ini pertanyaan yang muncul itu kenapa? Apakah ini kebetulan karena server 7 memiliki karakter tertentu? Ataukah memang ada desain game di baliknya yang secara nggak langsung itu mendorong pure element sebagai pilihan optimal di endgame? Nah, di video kali ini aku bakal jawab pertanyaan itu bukan dari opini, tapi dari dua mekanik spesifik di game dan data update skill terbaru yang sangat menarik. Dan aku akan jujur ya, nggak semua aspek itu mendorong ke pure element. Ada satu aspek yang justru netral, bahkan mendorong diversifikasi, dan itu semuanya bakal aku bahas di dalam video ini. Kita mulai dari mekanik yang pertama ya, yang paling jelas banget langsung terasa itu adalah Boss Palmon. Nah, di Palmon Survival, setiap player itu bisa memilih dan memasang satu Boss Palmon ke dalamnya squad kalian. Nah, untuk Boss Palmon sendiri, ini bisa memberikan buff yang sangat signifikan, tapi dengan satu kondisi yang sangat penting ya, kalau buffnya dari Boss Palmon itu hanya berlaku untuk satu elemen saja. Nah, kalau teman-teman pasang Boss Palmonnya seperti Oincomb, ini buffnya ini hanya ke Electric Palmon di dalamnya squad kalian. Nah, kalau kalian pasangnya adalah Boss Palmonnya Water, hanya berlaku untuk buffnya ke Water Palmon kalian. Jadi, gimana kalau yang pure element squad? Yang terjadi adalah seluruh 7 Palmonnya mendapatkan buff Boss Palmon secara penuh, nggak ada yang terlewatkan. Cuman kalau teman-teman menggunakannya hybrid squad, itu tergantung ya, kalau yang elemennya sama mendapatkan buffnya Boss Palmon, sedangkan yang elemennya berbeda tidak mendapatkan buffnya Boss Palmon. Jadi ini adalah gap guys yang sangat signifikan di endgame ya, terutama saat semua playernya itu sudah di level yang sama dan perbedaannya kecil di stat, itu bisa menentukan hasil battle. Jadi ini adalah mekanik yang paling jelas mendorong player untuk komit ke satu elemen di endgame. Kita lanjut ke mekanik kedua. Ini semakin seru ya. Ini sebenarnya pun juga gak kentara tapi sama pentingnya. Jadi ini aku temukan setelah aku melakukan konfirmasi untuk cross check semua skill mythic terbaru. Nah, di sini ada dua mythic tier tertinggi di Palmon Survival yang baru saja mendapatkan rework yang sangat signifikan. Jadi untuk Palmon pertama pun ada Grinder. Nah, di sini Grinder dari elemen elektrik dengan skillnya Lightning Feeder Mark, ini yang ada perubahannya ya. Kalau sebelumnya itu critical rate-nya itu bisa plus 20% ke diri sendiri. Sekarang berubah menjadi critical rate-nya plus 10% tapi ke semua elite electric Palmon. Ya, secara magnitude-nya memang turun dari 20% ke 10%, tapi cakupannya yang berubah dari yang satu Palmon ke seluruh squad elektrik. Lalu untuk Palmon yang kedua di sini ada Scorvelia. Ini dari elemen Earth. Ya, kita akan lihat dari skillnya Sandstorm Dance-nya ini pun juga ada perubahan. Kalau yang sebelumnya buff attack-nya itu plus 20% hanya ke diri sendiri dengan stack-nya adalah 3 kali. Sekarang berubah, final attack plus 15% ya, itu ke semua elite Earth Palmon ya, dengan stack-nya juga 3 kali. Nah, ini polanya itu memang sama persis ya. Jadi untuk magnitude-nya itu memang turun, tapi cakupannya itu yang menjadinya lebih luas dari personal ke squad wide. Nah, artinya kalau kalian membawa Grinder ke dalamnya hybrid squad dengan hanya memiliki 3 electric Palmon lain, buff critical rate-nya itu hanya dibagikan ke 3 Palmon itu. Tapi kalau pure electric squad dengan 6 electric Palmon yang lain, seluruh squad dapat buff critical rate plus 10%. Jadi ini adalah rework yang secara langsung itu memberikan insentif lebih besar untuk pure element squad dibandingkan hybrid. Dan kalau polanya konsisten ya, kemungkinan besar sih mythic tier tertinggi elemen lain juga akan mendapatkan reward serupa ke depannya.
Sekarang kita masuk ke achievement system, dan ini lebih kompleks dari yang terlihat pertama kali. Dari 24 kategori achievement yang ada, yang kalian lihat semuanya di layar kaca ini ya, itu ada 8 yang murni per elemen. Ya, di sini ada Child of the Sea, lalu ada Super Volty Trio, ada Surface Split Squad 1, ada Burn My Cosmos. Kalau tiernya terpenuhi sampai tier 6, itu baru kebuka lagi di tab kedua, yaitu ada Tempest Breaker ya, lalu ada Million Volts, lalu ada Call of the Earth, dan ada Ultimate Blaze. Nah, sedangkan sisanya yaitu kurang lebih sekitar 16 sampai 17 kategori. Ini berbasis tema spesies dan bentuk Palmon, yang justru itu kita harus mengkoleksi dari berbagai elemen secara sekaligus. Bahkan ada achievement yang meminta secara eksplisit bernama Elemental Guardian. Itu dia meminta 4 Palmon dari 4 elemen yang berbeda. Nah, jadi untuk achievement ini sebenarnya sih sifatnya itu dua arah ya. Jadi ada 8 achievement yang elemen lock itu memberikan insentif untuk fokus ke pure elemen. Tapi mayoritas achievement itu tematik justru mendorong diversifikasi koleksi lintas elemen. Sekarang kita lihat secara kesimpulan dari sistemnya achievement ini, itu bukan alasan utama untuk pure elemen, tapi tetap memberikan insentif tambahan bagi yang sudah komit ke satu elemen. Sedangkan untuk yang hybrid player pun itu tetap bisa dapat banyak reward dari achievement yang tidak butuh fokus ke satu elemen. Dengan dua mekanik sebagai latar belakang, kita kembali lagi ke Big Palosium ya. Kita akan melihat data top 20-nya. Ini jadi lebih mudah kita pahami. Jadi untuk 13 dari 20 rank itu kan menggunakan pure electric. Nah, karena electric itu memiliki grinder yang sekarang sudah di rework ya, bisa squad wide, critical power. Lalu untuk Sapandis pun juga dia bisa melakukan paralyze. Ini impactful banget untuk PvP. Dan tentunya di dalam squad kita yang pure elemen, kita menggunakan boss Palmonnya juga ya, itu bisa memberikan buff ke semua Palmon di dalam squad itu. Nah, sedangkan untuk pure earth ya, ini masih solid di 3 rank ya, dimana kalau pure earth ini memiliki score value ya yang sudah di rework juga, jadi squad wide attack buffer ini bekerja optimal di full earth squad ya, bersama root warden yang memiliki crowd control. Nah, untuk hybrid ini ada di rank 1 nih. Dan ini pun juga kalau kita lihat komposisinya sudah mendekati pure elemen water. Tapi dia menggunakan satu Palmon dari elemen earth, yaitu Mammolit ya. Ya, ini bahkan hybrid ini terkuat pun juga mendekati pure elemen. Jadi data ini adalah konfirmasi nyata dari dua mekanik yang sudah kita bahas sebelumnya. Setelah kita bahas mekanik dan top 20 Palosium. Nah, di sini tuh teman-teman akan bertanya, lalu apakah hybrid tidak berguna sama sekali? Jawabannya berguna ya, masih sangat worth tapi di fase yang berbeda. Nah, untuk early game kondisinya itu kan koleksi kita itu terbatas. Kita memiliki UR Palmon itu belum banyak dan kita pun gak memiliki Mythic Palmon. Nah, disinilah hybrid itu memaksimalkan semua Palmon yang kita miliki ya, dan bisa memberikan squad yang kompetitif. Nah, pada saat kita masuk di fase mid game, nah saat mulai itulah kita sudah mulai memiliki UR Palmon yang lumayan cukup banyak, tapi memang belum lengkap banget, dan mythicnya pun juga kita belum memiliki semuanya. Kita masih mungkin dalam proses mencari di aura altar, kita masih mencari aura ops juga. Nah, di sini hybrid masih bisa berjalan. Nah, sedangkan kalau kita sudah masuk di late game, nah ini koleksian kita tuh udah mulai lengkap tuh untuk UR Palmon. Tentu kita memiliki mythic itu juga sudah punya beberapa. Bisa jadi kita sudah memiliki 2 atau 3 mythic, itu pun kita sudah mulai fokusnya itu untuk mythicnya sendiri. Ini di satu elemen. Nah, disinilah teman-teman bisa mulai mengarahkan ke pure elemen ya, karena bisa memberikan full value dari boss Palmon dan squad weight dari buff mythic. Nah, cara paling tepat untuk memandangnya itu sederhananya seperti ini. Hybrid itu seperti jembatannya.
Sedangkan pure element itu adalah destination-nya. Nah, dari pengalamanku sendiri nih, aku mulai dari water electric. Ya, dimana aku memiliki UR Palmon itu adalah Ninjam dan bar plug. Ya, alasannya adalah Ninjam ini tuh aku dapatkannya itu adalah UR Palmon pertama. Sedangkan bar plug aku itu suka karena desainnya. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang tanya di kolom komentar, kenapa kok pilihnya bar plug kok bukan Mendeley? Ya karena pada awal-awal sekali aku sukanya itu desain dari bar plug-nya. Ya, itu pengalamanku ya. Jadi sekarang aku kan sudah berada di late game. Jadi dari water electric lalu aku rubah ke electric water ya. Electric water itu karena dominannya itu untuk Palmonku itu di dalam squad itu adalah banyak elektriknya dibandingin waternya. Nah, sekarang aku lagi menuju ke pure electric untuk squad pertamaku. Nah, sedangkan untuk squad keduaku itu aku arahkan ke pure water. Jadi itu yang paling optimal yang aku bakalan kejar sekarang. Jadi kesimpulan analisa hari ini itu memang ada dua mekanik yang mengarahkan kita itu untuk ke pure element di end game. Ya, dari boss Palmonnya yang memiliki buff ke satu elemen, lalu juga ada mythic Palmon yang sudah di rework terbaru yang awalnya itu self buff sekarang menjadi squad weight buff. Ya, itu memang optimalnya di pure element squad. Nah, sedangkan untuk achievement system ya, ini memang justru lebih netral nih dan mendorong diversifikasi koleksi. Jadi buat teman-teman yang menggunakan hybrid itu gak bakal ketinggalan di aspek ini. Dan hybrid itu memang sangat worth di early dan mid game. Jadi ini seperti perjalanan yang hampir semua player itu pasti lewati juga sih sebelum pada akhirnya ya mengarahnya ke arah pure element. Nah, di video berikutnya aku bakal bahas juga untuk update skill terbaru yang sudah aku singgung sedikit di video ini ya, yaitu Grinders, Corvelia, dan Raveni secara lebih detail. Ya, jadi kalian stay tune aja. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan atau pendapat soal pure element versus hybrid, bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like dan bagikan ke teman-teman kalian semuanya. Dan buat teman-teman yang baru datang di channel ini, kalian bisa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Ya, sekian dulu, kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Bye bye guys.